Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Cendekia dalam segmen diskusi satu meja. Dan hari ini sudah bersama dengan kita dari Humas Generasi Pesona Indonesia, Kak Prima Wahyudi. Ya boleh salam-salam dulu Kak sama penonton kita. Kalau kita manggilnya sahabat Cendekia. Oh gitu ya sahabat ya. Oke, sahabat Cendekia dimanapun berada. Thank you atas undangannya. Perkenalkan saya Prima Wahyudi. Kebetulan sekarang saya humasnya Generasi Pesona Indonesia Nasional, sekaligus tetap di Ketua GNP Kabupaten Kuantan ini. Ya alhamdulillah hari ini diundang oleh teman-teman insan Cendekia ya. Kari Cendekia. Kalau nama YouTube-nya Kari Cendekia. Kari Cendekia luar biasa teman-teman muda Kuansing, milenial Kuansing yang menurut saya punya pemikiran jauh ke depan, dan satu sisi yang saya salut ini adalah kolaborasi gitu. Dan Kuansing butuh kolaborasi menurut saya gitu. Sebelumnya Genpi sudah melakukan itu, tapi ketika banyak anak muda melakukan hal yang sama, punya manajemen bisnis yang berbeda dengan core yang sama, itu menurut saya akan membuat Kuansing lebih berbeda ke depannya. Iya, kami juga sepakat Kak, kita memang harus meningkatkan semangat kolaboratif kita. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan Genpi, sebelum kita boleh tahu dulu nggak sih Kak, Genpi ini ruang lingkupnya gimana sih Kak gitu? Genpi, ya di Genpi ini secara nasional itu berdiri di tahun 2017. Oh berarti cukup lumayan baru ya berarti? Baru di eranya Pak Arief Yahya. Iya. Nah, di situ Kemenpar merasa mereka butuh komunitas atau milenial yang berperan di sisi platform digital, karena memang waktu itu pariwisata lagi booming, Wonderful Indonesia lagi digalakkan, tapi kita butuh pengakuan internasional, dan itu satu-satunya cara yang paling cepat untuk meraih itu adalah melalui platform digital. Nah, siapa yang bisa bergerak di platform digital? Apakah orangnya Kemenpar, Dinas Pariwisata gitu? Kemenpar menyadari saat itu secara SDM mereka tidak punya, tapi mungkin tidak segencar dengan milenial, dan akhirnya dibuatlah community yang dinamakan dengan Generasi Pesona Indonesia, di mana anak-anak ini adalah anak-anak milenial yang bergerak, yang setiap harinya menggunakan platform digital gitu. Baik itu dulu dari Twitter, YouTube, Instagram, dan mereka ini berasal dari anak-anak muda yang punya hobi traveling, fotografi, vlogger, content writer, dan lain-lain gitu, dan akhirnya digabungkan menjadi satu, sehingga terbentuklah Generasi Pesona Indonesia yang awalnya itu di launching di Lombok. Oh di Lombok dulu ya? Karena emang Lombok waktu itu pengen membuat pemerintah membuat destinasi pariwisata baru setelah Bali. Di era itu dipilihlah Lombok karena memang berdekatan dengan Bali, dan sisi destinasi di Lombok juga harus ditingkatkan. Nah, setelah itu resmi di tahun 2018 akte notaris dan lain-lain dibentuk, dibuat secara legal hukumnya, dan setelah diakui di 2018 Genpi dilantik oleh Kemenpar saat itu. Dan kami yang prode sekarang ini prode kedua. Oh, prode kedua. Prode kedua Genpi di Indonesia gitu. Dan satu prodenya tuh berkala bertahun gitu Kak? Sebenarnya di akte itu 5 tahun. Oh 5 tahun. 5 tahun. Cuman di sini kita anak muda semua gitu. Anak muda kan musuh terberat kita itu adalah zona nyaman. Iya betul. Jangan sampai zona nyaman ini menaklukkan sisi kreativitas dan sisi imajinatifnya gitu kan. Semuanya di 2018, 2019 akhir kemarin, Genpi yang lama itu menyadari mereka sudah berada di zona nyaman, dan ini harus ada regenerasi. Dan kamilah regenerasi kedua di nasional, walaupun di SK Kemenkumhamnya sebenarnya mereka masih berlaku. Dan kemarin di 2020 awal akhirnya setelah ada kemurusan baru kita rubah, dan keluarlah SK Kemenkumham yang baru, dan kami pun SK-nya sampai 2025 nih. Iya. Cuman 5 tahun lagi nih. Kemarin minggu kemarin kami rakornas di Jogja. Alhamdulillah datang beberapa provinsi, karena sekarang Genpi ada di 34 provinsi dan di 234 kabupaten kota. Dan ini menyusul bulan ini ada berapa yang mau deklarasi. Kemarin kita rapat bareng Pak Menteri dan Biro Komunikasi, karena memang Pak Menteri menyerahkan Genpi ini ke Biro Komunikasinya Kemenpar. Itu
mengadakan acara bareng, rembuk bareng di Jogja. Oh Minggu iya. kemarin nih, Heeh. temanya guyup nih, lagi pakai nih guyup. Oke. Kenapa kami pakai tema guyup? Karena emang tuan rumahnya Jogja. Kalau di sini bahasa trennya mungkin kolaborasi gitu kan, atau bahasa pemerintah sinergitas. Ya karena kita acara di Jogja, kita pakailah bahasa Jogja yaitu guyup. Oke. Lebih enak, dan memang pemerintah pun menyadari pariwisata ini harus guyup gitu, harus sinergi. Kalau enggak kita nggak jalan. Nah alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik. Pak Menteri juga berpesan, tolong Genpi semakin gencar lagi promosinya, sinergitasnya dengan Kemenpar, gitu juga Genpi provinsi dengan Disparnya sampai ke bawah gitu. Cuman Kemenpar juga memberi titik berat gitu. Tantangan ke depan itu semakin luar biasa, apalagi kita 1 tahun ini dihantam pandemi kan. Kemenpar juga bingung dan kami juga bingung, dan saya pikir seluruh masyarakat bingung dengan pandemi ini karena penyakit yang berbeda yang tidak bisa kita lihat gitu kan, dan semuanya dihantam. Nah 1 tahun ini berat bagi pariwisata Indonesia, termasuk kami di komunitas. Tapi alhamdulillah 1 tahun ini kami banyak melakukan hal-hal yang berbau virtual, berbau ya dengan adanya platform-platform baru gitu kan, ini lumayan membantu. Dan kebetulan memang citranya Genpi itu bekerja memang karena kami Genpinas kantor di Jakarta, dan orang-orang individunya nggak ada di Jakarta gitu, hanya sekedar office saja di Jakarta dan di Kemenpar. Ya alhamdulillah dengan adanya kondisi pandemi ini malah kami bersyukur gitu, karena semakin sisi kreativitasnya dan sisi imajinasi kami semakin meningkat gitu. Dan alhamdulillah 1 tahun ini berat tapi jalan, dan kontribusi buat pariwisata Indonesia tetap bisa kita lakukan. Nah kemarin Rakornas itu kami juga rapat untuk membahas new normal 2021 apa nih tantangan kita mungkin berat. Nah itu sih. Oke, sebelum kita masuk ke strategi Genpi ke 2021 nih Kak, berarti tanggung jawab dari Genpi ini sendiri tidak hanya untuk promosi pariwisata dong ya? Tidak, ya sudah selayaknya. Tadinya memang begitu. Tugas Genpi itu adalah sebagai promosi gitu. Tapi di Genpi sendiri kami juga punya beberapa divisi kan, dan ada beberapa konsep di Genpi yang harus kami pikirkan gitu. Pertama bagaimana seperti kami di Humas itu sinergi pentahelix, dimana pentahelix itu adalah pemerintah, government gitu, community kami. Yang kedua pelaku usaha atau businessman. Yang keempat itu media. Yang selanjutnya itu adalah pelaku wisata. Nah, kelima sinergitas pentahelix ini harus satu gitu. Iya, betul. Nah, di Genpi berada di 2 sisi. Pertama di sisi community, yang kedua di sisi media. Kami karena itu role-nya core-nya Genpi gitu. Tapi berbicara sisi itu ya kita nggak akan kreatif dong. Itu udah tugasnya kita gitu. Kalau kita lakuin itu berhasil biasa gitu kan. Nah di luar itu makanya kami terutama saya di bidang humas, kami lagi membuat sebuah sistem informasi manajemen, baik itu di level Genpi, dan yang kedua kami juga merumuskan database pariwisata, dan sehingga nanti kita bisa sinkronkan dengan Kemenpar ataupun sinergitas pentahelix ini gitu. Nah pentahelix jalan tapi kita tidak punya target, itu juga menurut saya percuma gitu kan. Nah akhirnya dari sisi Genpi itu ada 4 divisi. Ada divisi kreatif, itu konten, menciptakan konten, membuat konten, dan ataupun mengkreasi konten yang sudah ada gitu. Ada juga divisi online. Nah divisi online ini juga menghubungkan sinergitas yang sudah dibangun oleh Humas, karena ini tanggung jawabnya Humas untuk berhubungan dengan pentahelix tadi. Jadi outputnya itu dikelola oleh online. Nah kita juga punya divisi online. Kenapa sih kita orang media sosial gitu kan, kok ada divisi online-nya? Nah kenapa kami ngotot harus ada divisi online? Disitulah core ekonomi digitalnya harus digerakkan. Jadi kami sebagai komunitas harus membantu dan bersinergi dengan pemerintah di ceruk ekonomi kreatifnya, ekonomi digitalnya gitu. Apalagi pemerintah dalam hal ini Kemenpar itu sudah meluncing
eh, 17 ya, 14 atau 17 subsektor ekonomi kreatif gitu kan. Nah, di situ Genpi udah masuk di 7. Nah, makanya kami punya tanggung jawab oleh Kemenpar dan kami juga mentargetkan di Genpinas dan di Genpi Provinsi dan Kabupaten, kita juga harus membuat sebuah platform ataupun sebuah ceruk ekonomi digital, yaitu melalui pasar digital. Oke, pasar digital. Pasar digital. Nah, ini salah satu event offline yang dibuat oleh Genpi gitu. Walaupun itu nanti, sudah berjalan itu, Kak? itu sudah berjalan. Untuk di Riau sendiri itu sudah di Riau itu ada 2. Ada 2. Itu ada di Rohul dan di Kampar kemarin mau buat, tapi karena pandemi mungkin belum ini gitu. Tapi di Rohul itu udah jalan, itu udah dibantu oleh Kemenpar. Karena kami juga ketika pasar ini ada yang baru dan pasar yang lama ada penilaian dari kami, nanti kami akan mengajukan ya kontribusi lah ke Kemenpar untuk menghidupkan pasar digital ini gitu. Di Indonesia sendiri itu ada sekitar 65 lebih lah. Walaupun hari ini yang benar-benar efektif itu 15. Itu memang dominan di Jawa, tapi di Sumatera itu yang paling bagus itu Pasar Payungi itu di Lampung. Itu sudah bisa menghadirkan ribuan wisatawan ke destinasi digitalnya, ke pasar digitalnya. Terus putaran ekonominya juga udah lumayan besar gitu. Nah, maaf Kak, kalau Peti potong itu konsep dari pasar digital itu kayak gimana sih Kak gitu kan? Kita dengar pasar digital kemungkinan kita juga nggak punya bayangan gitu. Konsep yang ingin dikonsepkan oleh Genpi itu pasar digital itu yang kayak gimana gitu? Nah, di sini pasar digital tuh Genpi membuat pasar digital itu sama seperti pasar tradisional yang lain. Okay. Tapi dia berada di satu sisi destinasi, atau di situ memang tidak ada destinasi. Ataukah kita berbicara di situ ada alam atau sisi budayanya. Nah, kita membentuk kalau bisa dia mendatangkan orang ke situ dan orang itu bisa berkunjung ke destinasi sekitar gitu. Atau kalaupun tidak, destinasi ini menjadi destinasi sendiri yang itu di luar dari konser yang sudah ada. Kayak di Kuansing kami udah konsep itu 1 tahun terakhir kita mau buat pasar digital Kuansing. Itu ada dua tempat yang menjadi sasaran. Pertama Pulau Bungin, yang kedua karena kemarin Jaya lagi tren, kami coba di situ juga kami komunikasi dengan pemerintah dan beberapa pentahelix yang lain di Kuansing. Itu menarik, tapi banyak yang minta di Pulau Bungin. Tapi di sisi sini kalau di Pulau Bungin situ sudah ada taman jalur gitu kan. Nah, tidak sinkron jadinya. Ketika ada pasar digital itu hanya sekedar main jadinya ke situ, karena taman jalur di Kota Talu ini sudah lama eksis gitu. Itu kan tidak mungkin dibuat destinasi baru di situ. Nah, posisi kedekatan antara pasar Bungin dengan taman jalur terlalu dekat, makanya kami masih mau riset lagi, dan alternatifnya memang kalau bisa di luar Kota Talu. Bisa di hutan lindung kah, atau di Jajerau kah, atau nanti di mana, sehingga orang memang khusus datang ke situ buat belanja sekaligus buat liburan. Nah, konsepnya itu apakah kita mau dari sisi tradisional tampilannya, misalnya kita bikin kalau bahasa Kuansnya dangau-dangau gitu ya, tapi sistemnya itu digital. Kita ngundang itu pakai barcode, yang datang juga kita kasih koin. Misal ada situ yang jual ekonomi kreatif kayak kuliner khas Kuansing, galamai contohnya. Itu satu galamai dibeli nanti dengan berapa koin gitu. Nah, harga satu koin itu misalnya bisa jadi 15.000 atau 20.000. Nanti kalau mau makan gulai cipuy umpamanya dengan nasi itu harus bayar 2 koin. Nah, jadi sistemnya digital, tampilannya itu tradisional. Jadi menggabungkan antara sisi etnik dan digitalnya. Itu sih konsep. Berarti kita nanti juga berkolaborasi sama pemilik UMKM berarti juga ya Kak? Pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif. Tapi cara untuk mendatangkan orang luar ke pasar digital itu gimana Kak? Biar nilai ekonominya itu naik kayak gitu. Nah disitulah tugasnya Genpi untuk membuat pasar digital ini. Karena selama ini tugas kita adalah mempromosikan destinasi yang sudah ada. Itu pasti core-nya Genpi gitu. Tapi sekarang kita ciptakan pasar kita sendiri. Ya terus kita promosikan dong gitu. Karena kita punya sendiri ya kita promosikan di mana orang bisa datang ke sana. Nah, gimana bisa orang datang ke sana? Pasti kita berbicara 5W1H kan. Apa
ngapain sih ke sana gitu kan, keunikannya apa sih, kelebihannya apa sih gitu. Toh kita juga bisa beli galamnya di sini gitu. Nah, konsep yang paling mendasar kita harus membuat experience atau eksperimen gitu. Karena hari ini anak muda milenial ketika di sana tidak ada eksperimen kreatif atau ikoniknya, mereka tidak akan datang. Yang kedua, harus ada experience, pengalaman yang berbeda. Nah, sisi ini yang harus kita angkat gitu. Karena kalau kita membuka pasar digital sama dengan pasar-pasar yang ada atau bahkan lebih semacam kayak swalayan gitu kan, itu tidak mungkin gitu. Nah, dari sisi sinilah kita bisa masuk ke milenial atau ke orang-orang yang memang membutuhkan suasana yang baru, experience yang baru gitu. Nah, kreativitas inilah yang harus kita bangun. Itu sih menurut konsep pasar digital ini gitu. Iya, ini memang menarik ya Kak pembahasan ini, dan kira-kira kapan nih akan dimulai kalau untuk di Kuansing? Target tahun depan kita mulai launching. Nah, ada hal yang mendasar yang masih harus kita riset dan harus diperdebatkan. Apakah pasar itu sekali sebulan? Oke. Atau sekali seminggu? Nah, ini masih menjadi perdebatan karena pertama kondisi pandemi ini belum berakhir dan entah sampai kapan. Tapi satu sisi kalau kita nggak jalan, tantangannya juga mungkin akan berbeda gitu kan. Kalau kita sekali sebulan itu menarik, tapi dari sisi ekonominya itu tidak akan ada peningkatan buat masyarakat. Iya, betul. Karena sekali sebulan gitu kan. Nah, sekarang gimana kita buat eventnya rame, tapi ekonomi masyarakat pemberdayaannya jalan gitu. Iya. Jadi dari 17 subsektor ekonomi kreatif ini, apakah kita bisa bermain di 3 sektor atau 5 atau bisa kita tingkatkan? Banyak cara sih menurut saya. Bisa jadi seminggu sekali, minggu ini kita lebih ke subsektor kuliner, minggu depan lebih ke subsektor kriya kah, atau lukisan kah, atau minggu berikutnya kita lebih ke hanya sekedar pameran gitu kan, apa pertukaran foto, video atau yang lain-lain. Sehingga banyak ide dan banyak hal yang bisa kita lakuin di pasar digital ini, tergantung nanti konsep apa yang harus kita inikan di Kuansing gitu. Yang masih perdebatan itu apakah dilakukan tiap minggu atau tiap bulan. Yang kedua, konsep ikoniknya apa? Iya, karena orang kalau mendengar Kabupaten Kuantan Singi, yang ada di pikiran orang belum langsung yang kayak kota wisata, gitu. Jadi kita memang harus punya nilai plus kenapa orang harus datang ke sini gitu. Karena memang untuk membangkitkan pariwisata kita kan juga, kita bukan kota wisata yang orang, walaupun kita sudah terkenal dengan pacu jalurnya nih kayak gitu. Nah, inilah tugas yang paling mendasarnya. Selama ini emang ya pemerintah juga sudah berusaha membuat branding seperti kayak kemarin di launching itu Kuansing Tanah Surga gitu kan, menandakan bahwa memang Kuansing itu daerahnya wisata gitu. Tapi balik lagi Pentahelix tadi gitu. Ketika launching, apakah Pentahelix bergerak semua? Nah, ini menjadi pertanyaan mendasar. Nah, apakah ini hanya tanggung jawab Genpi sebagai komunitas hanya untuk mempromosikan destinasi gitu? Tentu tidak gitu kan. Nah, sisi inilah yang memang harus diperkuat oleh pemerintah. Yang kedua, ingat pacu jalur itu adalah event tahunan, bukan destinasi. Tapi pola pikir kita terbalik gitu loh. Seolah pacu jalur itu adalah destinasi yang luar biasa yang kita banggakan. Dan itu selalu terbantahkan. Oke, penontonnya 1 juta sekalipun, tapi yang nonton juga orang Kuansing semua. Buat apa gitu loh. Tidak ada sisi ekonominya. Nah, ketika berbicara sisi ekonomi kreatif dan sisi ekonomi yang lainnya, apakah pelaku di pacu jalur itu sudah orang Kuansing semua? Ini masih tantangan yang besar gitu. Oke, kita bisa berpatokan dari pacu jalur, tapi kita harus nyiapin destinasi terdekat ketika event pacu jalur itu apa. Nah, makanya Kemenpar sebenarnya ada satu kegiatan yang namanya Calendar of Event. Nah, kenapa namanya Calendar of Event? Event sebagus apapun, kalau kalendernya tidak tepat, tidak tetap, itu tidak akan masuk ke Calendar of Event gitu. Kenapa? Contoh, ketika pacu jalur, kita selalu bilang kayak kita lah di Jogja dulu. Lama di Jogja, selalu promosi teman-teman baik mahasiswa asing atau mahasiswa lokal gitu kan, seluruh Indonesia. Oh, keren, penontonnya banyak, seru. Tapi pertanyaannya balik lagi gitu loh. Orang lain ngerasain keseruan itu enggak gitu. Ngerasain experience yang sama enggak? Lalu ketika mereka udah nonton ke sini, habis dari itu mereka belanja apa?
Iya. Mereka ke destinasi mana? Itu nggak pernah kita tawarkan gitu. Iya. Dan bahkan kemarin ada bule yang datang ke sini agak komplain karena kebetulan kami yang nemenin dengan pemerintah dan Genpi. Kok kami nggak diajakin sih pacu jalur langsung gitu? Iya. Kok hanya nonton, ngapain kami jauh-jauh ke sini nonton gitu? Saya kaget juga. Oh iya. Iya. Karena ternyata bule itu butuh experience. Betul. Itu paling penting bagi wisatawan asing. Dan gitu juga dengan wisatawan nasional, kayak orang-orang dari Jakarta atau Jawa atau kota-kota besar, mereka juga lifestyle-nya udah tinggi, mereka juga butuh experience sekarang gitu. Iya. Gaya hidupnya udah sama kayak di luar negeri gitu kan. Dan ini harus kita ambil pasar ini. Dan potensi kita luar biasa. Dari segi alam dan budaya itu luar biasa. Yang kedua, tanggal ketetapan. Nah, kita nggak pernah menentukan kapan sih perahu begandong, kapan sih pacu jalur, kapan sih silat pangian. Selalu berubah-ubah tiap tahun gitu selalu ya? Berubah tanggal. Oke, kadang-kadang kita berbenturan dengan perayaan keagamaan atau yang lain-lain gitu. Tapi, apakah kita bisa merubah waktu wisatawan itu untuk cuti kapan gitu? Iya. Mereka, kita aja lah, kita kalau mau pergi keluar kota pasti mikir dong, seminggu sebelum itu tiketnya kapan? Mau hotel di mana? Iya. Akomodasi dan transportasi nanti seperti apa? Mereka butuh tanggal yang tetap. Itinerary-nya mereka harus pikirkan dengan matang karena mereka pergi ke daerah yang bukan kampung halamannya. Iya. Jadi butuh persiapan yang matang. Nah, kita selalu berubah. Nah, itu menjadi pertanyaan mendasar. Makanya pacu jalur itu selalu terombang-ambing, kadang masuk CO, planner of event, kadang enggak gitu. Karena alasan mendasarnya dua, tanggal tidak tetap. Yang kedua, sisi ekonomi dan wisatawannya nggak jalan. Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bersama gitu loh, nggak hanya pemerintah sendiri gitu. Dan Genpi juga berusaha ke arah sana. Nah, belum lagi kita berbicara potensi yang lain kayak perahu bagandong, itu juga menarik dari sisi budayanya. Silat, kalau misalnya silat pangean gitu kan. Kenapa sih di Sumbar ada festival silat setiap tahun yang itu mendatangkan Iko Uwais? Kenapa kita nggak bisa? Kita udah coba kemarin melalui teman di Jakarta kontak ke beberapa artis atau pemain silat ini, mereka kok mau kok jadi brand ambasadornya gitu. Tapi apakah pemerintah menerima itu? Ketika kita membuat festival silat pangian setiap tahun yang sudah rutin itu ya gitu-gitu doang gitu loh. Tapi datang guru silat, pemain silat dari mana-mana se-Indonesia nih datang kumpul hanya sekedar reuni gitu. Tapi kalau kita bikin festival kan banyak experience di sana. Dan kalau kita mau membuat festival butuh anggaran besar, harus ada sisi ekonomi, berarti harus ada public relation dan brand ambassadornya. Mau nggak pemerintah mengontorkan itu? Atau pihak ketiga mau nggak membantu di sini gitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasar. Makanya Pentahelix itu harus duduk gitu. Nggak bisa kita berbicara sini-sini, oh Genpi dong, promosinya harus gencar. Nggak bisa. Nah, belum lagi kita berbicara dari segi pariwisata mendasar itu ada 3A. Amenity, aksesibilitas gitu kan, belum lagi hospitality-nya. Nah, gimana? Destinasinya udah bagus, aksesnya udah ada, kenyamanannya gimana? Nanti mereka udah nyaman, sisi aircraft-nya kita bisa nggak mainkan di situ? Itu pertanyaan mendasar. Yang kedua, kayak di Kuansim itu banyak loh destinasi yang memang kita surga, kita akui lah gitu. Tapi akses kita ke sana apakah sudah ada? Nah, akses itu apakah pekerjaan siapa? Itu tugas pemerintah, apakah hanya tugas pemerintah daerah aja? Karena ini gaungnya nasional, ini juga tanggung jawab nasional dong gitu kan. Nah, ini harus duduk gitu loh. Nah, gimana kita mau kayak ke Tangkoban gitu. Oke, sisi experience-nya menarik. Pakai pompong gitu kan. Tapi akses kita ke sana, hospitality ke sana apakah sudah nyaman? Apakah sudah ada hotel terapungnya? Ya, nggak mungkin dong orang bolak-balik, destinasinya bagus, perjalanannya panjang, terus mau ke sini balik lagi nginep lagi di sini kan nggak menarik gitu. Atau kita bisa contoh bikin tempat camping atau tempat hotel yang semacam resort gitu tapi pakai tenda aja gitu kan. Dan banyak kayak di Rimbang Baling itu, Rimbang Baling itu malah kamper yang manfaatin. Padahal sisi yang bagusnya juga banyak di Kuansim gitu. Dari sisi karena perbatasan langsung ya. Saya sering ngobrol dengan ketua Genpi Kampar itu. Mereka bisa manfaatin, kita belum gitu. Tapi oke lah, itu jauh loh gitu. Yang dekat-dekat aja lah dulu gitu. Nah, ini harus duduk bersama sih menurut saya. Iya. Tapi sebenarnya grand design untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan pariwisata di Kuansim itu kayak gimana sih Kak grand design-nya?
kalau berbicara green design itu tugas pemerintah Iya. sih sebenarnya ya. Kalau menurut saya sih kalau dari sisi Genpi dan komunitasnya, oke lah kita serahkan green design karena kita memang belum menjadi core daerah wisata seperti kayak Bali atau Jogja Iya. gitu kan, atau kota kreatif kayak Bandung. Mereka udah pentahelixnya udah dari dulu. Grand design itu sisi kampus, akademis dan pemerintah Iya. tuh udah jalan Udah gitu kan. jalan. Kita kan baru mau mulai. Itu oke lah kita serahkan ke pemerintah dan sisi akademis gitu. Tapi sekarang keterbukaan aja lah dulu gitu. Pemerintah sadar nggak pemerintah butuh pentahelix ini? Oh, iya. Pemerintah sadar nggak butuh komunitas? Pemerintah sadar nggak butuh sinergi? Kalau bagi saya yang paling penting itu adalah perubahan mindset dan menggrand design pola pikir kita gitu. Itu yang paling mendasar. Sebanyak apapun pasti pemerintah alasannya nanti anggaran. Iya. Anggaran kita nggak ada. Nah sekarang Genpi bisa jalan nggak ada anggaran kok gitu. Wong buat repost mempost ini Nggak hanya perlu, butuh ya. sekian Iya. rupiah kan. Iya. Dan itu milenial dia tiap hari kok di depan gadget, di bermain platform digitalnya. Tapi apakah pemerintah menyadari itu? Nah itu menjadi pertanyaan mendasar. Ketika nanti kita minta ke pemerintah mana anggarannya? Ya berarti kan mindset pemerintah belum menganggarkan sampai ke sana, berarti mindset pemerintah belum digital gitu loh. Iya. Gimana kita mau berbicara pariwisata hari ini? Pariwisata hari ini berbicara digital. Iya. Nonsen berbicara pariwisata muluk-muluk nggak ada artinya menurut saya. Pariwisata hari ini itu adalah pariwisata 4.0. Udah sisi digital semua. Apalagi dari sisi promosi gitu. Anggaran pasti butuh, tapi bukan itu alasan satu-satunya. Iya. Nah, sinergitas inilah kita harus duduk bareng, pecahkan bersama. Tapi menurut saya pemerintah sudah mulai terbuka dan sudah mulai aware ke situ. Ya walaupun mungkin masih ada sisi ego masing-masing, itu menurut saya normal karena memang kita belum kota wisata gitu. Ya kita bisa lihat Bali, Jogja karena memang sinergitas egonya sudah satu, Iya, grand betul. design-nya udah sama gitu loh. Berbicara pariwisata baik dari sisi pemerintah, sisi akademisi, segi komunitas dan media satu bahasanya. Di Kuansi enggak. Iya. Sisi komunitas pasti berbeda. Pasti seolah nanti anak muda komunitas menyalahkan pemerintah gitu. Pemerintah juga sebaliknya. Emang kontribusimu apa gitu. Iya, betul. Jadi kita habis di debat yang tidak produktif gitu loh. Nah, makanya harus duduk sih menurut saya. Oke. Sebenarnya untuk potensi peningkatan ekonomi daerah dari pariwisata itu kan besar Kak sebenarnya. Ya. Tapi ini masih jadi kayak perdebatan juga bahkan di nasional apalagi musim pandemi kayak gini. Nah, untuk persiapan menuju awal tahun 2021 ini strateginya Genpi gimana Kak? Pertama kita pasti lihat strateginya Kemenpar dulu ya. Iya. Di sisi nasional dan Dispar di sisi provinsi dan kabupaten. Karena saya terlibat di dua aspek ya, di nasional dan di daerah. Kemenpar sendiri itu sudah menyiapkan berbagai platform digital, mulai dari aplikasi, semuanya. Bahkan standar protokol juga Kemenpar sudah menyiapkan beberapa sisi baik itu pariwisata dan ekonomi kreatif dengan standar protokol sekian. Siap nggak siap, berakhir nggak berakhir pandemi, pariwisata harus jalan. Oke. Dan semuanya udah disiapin oleh pemerintah. Dan anggaran tahun ini sepertinya Kemenpar fokus ke sana. Baik itu stimulus pelakunya ataupun memberi standar bantuan untuk pelayanan hospitality. Yang dulu hanya sekedar hospitality, sekarang masuk ke standar COVID kan. COVID iya. Dan Kemenpar sudah menyiapkan SOP semuanya. Bahkan membantu pelaku usahanya dan mensupport daerah juga melakukan itu gitu. Nah, Genpi otomatis juga selama ini hanya sekedar mempromosikan pariwisata di saat tidak pandemi itu lancar. Nah, di saat pandemi otomatis kampanyenya juga harus berbeda dong gitu. Selama ini hanya standar ya, sekarang juga kampanyenya kita harus melibatkan standar COVID juga kan. Iya. Jadi ketika kita turun memang standarnya harus kita penuhi semua gitu. Dan ketika apapun jenis kampanye yang dilakukan Genpi di berbagai platformnya, baik itu di YouTube, di Genpi ID atau di masing-masing daerah juga punya websitenya atau di Instagram, Twitter, itu juga kampanye udah mengarah sesuai dengan standar protokol dari Kemenpar ini gitu loh. Dan itu udah regulasinya udah siap semua, 2021 tinggal jalan. Nah, kami di Genpi yakin sinergi dengan Kemenpar ini gitu juga di daerah itu akan membangkitkan pariwisata kita gitu.
Nah, cuman karena kita 1 tahun ini experience-nya berbeda, kita kan keren tuh. Genpi juga sering ngadain festival atau event traveling virtual gitu kan. Itu sudah menjadi tren tersendiri. Sekarang hari ini kita nggak perlu dong datang ke salah satu destinasi, kita tinggal virtual aja gitu. Dan 1 tahun ini itu membantu. Tapi apakah ini bisa jalan sampai tahun depan? Saya nggak yakin, karena ini udah mulai kecenderungan bosan kan. Sekarang masyarakat maunya lepas. Bahkan ada apa sih COVID gitu, udah nggak percaya. Sampai sudah stigmanya malah udah ngebully atau malah sisi negatif ke pemerintah. Tapi satu sisi kita sebagai komunitas yang berada di pemerintah, kita harus tetap meyakinkan COVID itu ada dan ini memang standarnya harus kita patuhi gitu. Cuman sekarang bagaimana kita jalan, mental kita, mindsetnya diperbaiki, standarnya dipenuhi, dan kita jalan, pariwisata tetap bisa jalan gitu. Dan Genpi yakin kolaborasi ini bisa jalan di tahun depan, dan sekarang pun kita dilibatkan oleh Kemenpar. Kalau mau terjun ke daerah juga Genpi juga dilibatkan untuk promosinya, udah mulai jalan gitu kan, standarnya seperti apa gitu. Kalau dari sisi Genpi sih optimis di 2021 kita jalan, dan walaupun mungkin grafiknya butuh proses yang panjang ya, mungkin goalnya mungkin bisa jadi di tahun 2023 2024 baru kita di sisi normal kan. Nah, makanya 1 tahun ke depan ini jalan tapi masih berat, tapi sisi kreativitasnya harus jalan, itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Yudi untuk obrolannya yang sangat menarik. Terakhir nih Kak, kita minta harapannya untuk kabupaten kita, Kabupaten Kuantan ini. Tadi kita berbicara Kuansing tanah surga gitu. Iya, betul. Berarti potensi pariwisata baik itu alam, buatan ataupun dari sisi budaya itu banyak. Iya. Banyak sekali. Nah, sekarang sinergitas. Iya. Sekali lagi bukan problem sih, tantangan kita adalah sinergitas. Iya. Sinergitas ini bukan hanya berbicara enak asal saling enak gitu, tapi berbicara memang dari sisi menghilangkan ego gitu loh. Jadi ketika berbicara pentahelix ya berbicara satu gitu. Pemerintah berbicara apa, pelaku usaha berbicara apa, ya komunitas berbicara apa, ya media nanti harus garda terdepan kan. Ya Genpi juga di ranah media juga sebagai promosi harus di ranah terdepan. Nah, fakta yang dilakukan oleh media, ditulis media, menjadi realitas nggak di lapangan. Nah, ini harus kita pikirkan gitu loh. Nanti kita promosikan destinasi ini bagus, sampai di sana dari sisi hospitality-nya toiletnya nggak ada. Iya. Nah, pemerintah gembor-gembor nih ngabisin anggaran untuk promosi, tapi hospitality-nya nggak ada. Nanti aksesnya nggak ada gitu. Makanya dari sisi pemerintah sendiri juga ada dinas-dinas, instansi terkait juga harus kolaborasi kan. Iya. Selain pemerintah dan dalam hal ini pariwisata bersinergi dengan pentahelix yang ada, sisi pemerintah sendiri pun harus core-nya harus jalan gitu loh. Dinas satu dengan dinas yang lainnya, karena nggak mungkin dong bangun jalan juga dinas pariwisata. Iya, betul. Nah, nggak mungkin dong pariwisatanya bagus, destinasinya bagus, tapi jalannya nggak ada. Siapa yang bangun? Ya, dinas tertentu gitu kan. Itu sih menurut saya optimis. Yang kedua, anak muda Kuansing luar biasa. Iya, betul. Kita bisa lihat lah platform di Instagram aja lah. Itu yang paling banyak followersnya itu platform yang dimiliki oleh anak-anak muda Kuansing. Iya. Nah, di Genpi sendiri juga melibatkan beberapa platform Instagram kayak anak nongkrong, ya selain Genpi sendiri ya, kadang Kuansing Bacarito gitu kan, dan ada Kuansing Pitch. Ini adalah kolaborasi yang memang anak Genpi di dalamnya, dan kebetulan dia punya akun yang followersnya banyak gitu kan. Nah, sinergi ini udah dilakukan. Nah, sekarang pemerintah mau pakai nggak? Iya. Pemerintah masih beralasan anggaran nggak? Iya. Nah, kalau kita berbicara digital tadi kita sudah sama-sama paham. Yang semua orang pegang ini kok gitu. Iya. Nah, tapi tentu anak muda juga butuh apresiasi. Anak muda juga butuh stimulus. Iya. Dan stimulus itu apakah berbicara uang? Tentu saya pikir tidak gitu.
Nah, apa ya kita harus duduk bareng gitu sih intinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Yudi. Menarik sekali obrolannya untuk siang hari ini. Terima kasih Kak Yudi sudah datang. Siap. Semoga Thank you. sukses untuk agenda selanjutnya dan kita bisa kolaborasi lagi setelah ini. Siap. Terima kasih sahabat Cendekia sudah menonton podcast Cendekia dalam segmen diskusi satu meja. Saksikan untuk podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.